Ginebra buena lengue, como lo que papo en la mente. Ginebra buen pagara, a comida piquina negue. Melanesia, como lo que. Tips gak mudah lelah buat ibu-ibu dengan balita dan anak-anak yang masih butuh pelayanan di rumah. Banyakkan minum air, Bu. Air madu boleh, air rempah boleh, atau termasuk juga minum minyak. Zaitun juga boleh. Kalau Anda nggak bisa minum minyak langsung, bisa pakai kapsulnya. Karena minyak-minyakan itu dia memberikan energi yang cukup lama. Minyak-minyakan sih. Salfik itu the Salfik atau Salfik SALTFIX. Jadi ternyata negara-negara yang tinggi konsumsi garamnya di dunia justru malah mereka punya angka penyakit jantung yang rendah. Ternyata selama ini informasi tentang kurangi garam itu bukan hanya berlaku pada garam-garam yang direfinasi. Ya garam-garam itu garam-garam dapur gitu kan yang putih nggak menggumpal ya. Tapi kalau garam-garam yang masih real kayak begini ya garam Himalaya atau mungkin sea salt di online banyak yang jual tuh sea salt garam laut Indonesia juga banyak sebenarnya. Itu justru malah dia sangat bermanfaat untuk jantung, bahkan disebutkan di sini dia bisa unlock, dia bisa unlock itu ya. Kedua tuh apa tadi? Benerin makanan. Di sini masuk nih. Ya masuk poinnya. Apa poinnya? Mulai sekarang perhatikan yang di Falian Zulin Isa no ila to'ami. Ya, perhatikan apa yang kalian makan. Ya, kalau Anda baca atau mungkin bukan baca ya. Lihat kajian-kajian saya gitu kan, kayaknya Dr. Zero Akbar anti banget sama nasi. Banyak kan saya bilang kurangi makan nasi gitu kan. Sebenarnya ada apa dengan nasi gitu loh. Ya. Nasi ya beras yang kita makan ya sebagian besar itu kan beras yang sudah digiling berkali-kali gitu loh. Ya, digiling berkali-kali bahkan dikasih pewangi segala macam, diputihkan segala macam ya. Sehingga beras tadi boleh mungkin bahasa itu udah dizolimi gitu. Berasnya sudah dizolimi ya. Beras ini kan kayak gini kan dia punya nyawa loh sekalian. Nyawa, makanya kan makanan itu jangan diumpat. Ya, jangan dimaki. Dan Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau beliau suka dengan suatu makanan, beliau makan. Beliau nggak suka, beliau tinggalkan. Ya. Bahkan yang beliau suka pun, beliau puji pun tidak. Sekarang zaman sekarang ini kan budaya kulinernya luar biasa gitu loh. Makan yang makan aja lah, biasa aja gitu loh. Jangan heboh-heboh banget. Wih enak banget itu ngantri sekian panjang gitu kan. Nggak habis pikir. Sama juga keluarnya. Ya. Keluarnya kan sama kan. Jauh-jauh gitu loh. Akhirnya kan di situ dimainkan kan. Emosi kita dimainkan kan. Ya, makanya kalau saya nggak tertarik sama sekali ya untuk beli makanan yang harus ngantri. Ada misalkan di rumah nasi sama sambal makan itu aja lah cukup. Selesai. Hidupnya bisa biasa aja gitu loh. Ya. Ya, nah, ini kembali nih kita bahas yang pertama tentang nasi. Tadi kan benerin makanan judulnya ya. Maka Bapak sekalian mulai paham tuh bahwa ternyata yang kita makan selama ini tuh sebagian besar bikin beban ke tubuh kita. Ya contoh mungkin nasi ya, atau beras gitu kan. Kalau ini kan berasnya masih ada seratnya. Jadi beras yang banyak dimakan oleh orang-orang sekarang itu sudah sebagian besar kehilangan seratnya. Sudah kehilangan mineralnya, sudah kehilangan vitaminnya sehingga yang tersisa cuman gula lagi. Gitu loh. Ya. Berarti kita nggak usah makan beras dong, bukan masalah berasnya. Kita tetap butuh karbohidrat, kita butuh nasi. Tapi kan sumber karbo bukan hanya dari nasi. Gitu loh poinnya. Apa contohnya? Gorengan gitu ya. Hah? Gorengan sumber karbohidrat kan? Bawang gitu. Ya kan ubi, ya singkong, ya ubi jala, ubi cilembu, ubi apa, macam-macam lah ubi. Itu kan jagung, itu kan sumber karbohidrat. Atau sekarang mungkin ada namanya sorghum. Ya, itu banyak tuh sekarang.
Jadi nggak usah bergantung kita pada nasi saja, gitu kan. Karena apa? Kalau Anda makan kayak beginian, ya, maka ingat kalau dia tiap hari kita makan tanpa dia dibekali, ya, tanpa dia dibekali dengan serat, maka pasti akan numpuk jadi gula dalam tubuh kita. Makanya di rumah mulai dimodif sedikit masak nasinya. Atau ketika Anda menyajikan nasi, contohnya gimana modifnya, Dok? Gampang. Jadi nasinya itu misalkan Anda kasih bawang merah, kasih bawang putih, ya, kayak liwet. Tapi kalau liwetnya pakai santan, nggak usah pakai santan juga nggak apa-apa. Karena Anda butuh seratnya. Atau mungkin nasi itu Anda misalkan campurin sama lada hitam kayak begini. Bagus nggak? Bagus banget. Dia akan menahan supaya jangan terlalu tinggi gulanya setelah Anda makan. Ya, jadi pas mau makan itu, Anda kan lada hitamnya kan nggak pedes-pedes banget sebenarnya kan. Ya, adalah pedes sedikit, tapi nggak pedes seperti cabai gitu loh. Tapi itu dia bagus untuk memberikan serat ke nasi. Jadi nanti habis dari, misalkan Anda masak di dandang itu, atau mungkin rice cooker seperti itu, tuh Anda ambil, taburin tuh. Ya, lada hitamnya misalkan, ya, atau mungkin waktu masaknya itu Anda campurkan di sana serai, bawang merah, bawang putih, bahkan Anda tambahkan dengan cabai, boleh aja. Yang maksudnya banyak, karena kan banyak cabai yang nggak pedas, ya. Cabai itu fungsinya apa? Enzim, vitamin C-nya tinggi banget di cabai itu, ya. Itu contohnya. Atau mungkin juga waktu Anda makan nasi itu Anda campurkan dengan minyak-minyakan. Bukan minyak goreng ya, minyak zaitun misalkan, atau TCO juga boleh tuh. Sehingga nanti apa? Nasi yang kita makan, emang karena kita sebagian besar kan nggak bisa ninggalin nasi. Ya enggak apa-apa, ya. Tapi belajar. Ya, karena nanti kalau sudah mulai belajar, nanti kalau Anda butuh makan karbohidrat, Anda makan, nggak butuh, nggak usah makan. Karena sumber karbo itu bukan dari nasi saja. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi, makannya dibenerin. Paham ya? Nah, ini berlaku nggak nanti bagi orang-orang yang sakit? Berlaku. Ya, kita yang sehat pun dalam jumlah tidak berlebihan itu sangat baik malah justru. Jadi Anda membayangkan nanti nasinya itu, nih kita baru benerin karbohidratnya ya, belum yang lain. Baru karbo. Ya. Nah, karbohidratnya dibenerin. Selesai. Kunyit ketemu lada hitam itu perfect match. Perfect match itu paduan yang paling luar biasa, paling baik. Kunyit ketemu lada hitam, termasuk alpukat kalau Anda ketemukan sama apa? Sama tomat. Alpukat itu kalau ketemu sama tomat, dia akan membuat tomat itu kan ada anti kanker. Jadi likopen pada tomat itu akan meningkat berkali-kali lipat kerjanya, menurut yang saya baca gitu kan, ketika tomat tadi diketemukan sama alpukat. Dan tomat salah satu anti kanker yang paling baik, salah satunya adalah untuk prostat. Gitu.